Dipilah tuh yang bolak-balik mandir mobil segala setan aja kita nggak pernah publis. Ya, ini buat mayat aja kepada larang. Gimana aturan? Silakan menolak, tapi itu sudah melanggar aturan. Ancaman pidananya lumayan Pak, 1,5 bulan. Untuk penolakan sebenarnya warga itu tidak tahu menahu, hasilnya dari developer itu tidak mengasih info ke pembeli. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, insya Allah akan dipermudah juga urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Kita duduk di sini ngundang Bapak Kadus, Bapak RW, tidak membahas masalah yang itu ya Pak ya. Tidak membahas itu. Masalah pengancaman itu tidak. Bukan itu yang kita bahas duduk di sini. Kita duduk bareng di sini karena waktu itu tuntutannya begini. Sebelum waktu mau ada Pak Lurah, emang waktu itu saya ngadep ke Pak Kades langsung. Waktu kejadian di BCI ada yang meninggal, waktu itu ada problem tidak boleh lewat sono, tapi hari itu tetap dibolehkan dengan musyawarah dulu karena udah nyampe sono. Itu terjadi. Nah, dengan masalah itu saya menghadap ke Pak Kades. Pak Kades, kita ada masalah begini. Oke, kita bangun. Nah, Pak Kades tanpa itu dia langsung mengukur ke sana ya Bu RW. Itu inisiatif Pak Kades. Tuh, ya. Setelah kejadian Pak Kades di situ, ini jelas Pak. Ini masuk medsos. Ya. Bupati langsung tahu bahwa di situ pelang ada tulisan menolak jalan akses makam TPU, itu dijelas. Ya. Oke, itu udah terselesaikan karena Bu Bupati waktu itu tolong menginstruksikan tolong itu dibuka dulu. Pak Camat juga dibuka. Karena belum ada itu akses ke sana, belum digunakan gitu loh. Masih wacana kan waktu itu. Nah, jadi itu oke, akhirnya dibuka ya. Jadi udah selesai sampai situ. Kita tidak membahas masalah yang Bapak tadi ya. Jadi kita satukan visi, satukan prinsip kita duduk di sini ini tujuannya untuk apa sih? Gitu. Untuk apa? Undangan jelas. Kita membahas solusi jalan keluarnya bahwa pemakaman itu bisa kita gunakan. Gitu. Karena untuk sementara ini tidak bisa digunakan karena tidak ada akses untuk ke situ karena kita ada kali Pak. Ya, karena lewat jalan Bugis sudah jelas ditolak gitu. Makanya kita duduk bareng di sini. Mungkin bapak-bapak yang duduk di sini ini yang dimaksud minta pendapat PH9 ini, Pak moderator tadi itu meminta bener nggak sih warga extension ini menolak gitu loh, bukan melebar ke sono-sono. Jadi kalaupun benar alasannya apa, tolong kasih solusinya karena PH9 juga mau dimakamin di situ juga gitu loh. Kan itu juga punya PH9 juga, aksesnya juga. Jadi kita duduk sini, mari kita cari solusinya. Kalaupun emang nolak, itu apa alasannya? Apakah minta ganti rugi, kompensasi, apakah jatren? Silakan kita pecahkan di sini, gitu loh. Agar warga-warga yang lain Pak, perumahan 14 perumahan yang ada di Cikahuripan ini solusinya bisa teratasin, kita duduk bareng di sini. Mau ngomong duluan? Oh silakan Om. Nanti ya, tergantian Om ya. Relax aja Om, santai aja. Saya ingin ngomong dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau katakan buat teman-teman semua, di Pila tuh yang bolak-balik mandir, mobil segala setan aja kita nggak pernah publis. Ya, ini buat mayat aja kok pada larang. Di mana aturan? Pak, bangun Pak saya di depan Pak. Pila asri Pak, orang bolak-balik dan motor aja kita nggak pernah larang. Yang dunia ya Pak ya, ingat kita mati mau ke kuburan. Pemerintah dulu kenapa Pak nggak usah takut? Turunin barang Pak, saya di depan. Orang buat kematian kok dilarang. Saya tadi ini saya kutip Pak Dwi, kita beli rumah bukan beli jalan. Muter kiri kanan apa sih, nggak ada solusi. Kita kumpul sini buat jalan buat mau pergi antar orang mati. Kenapa kita mesti kiri kanan? Teman-teman semua, kita beli rumah bukan beli jalan. Ini keputusan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Jangan kita jadi penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya RW dari RW 12 dari Palat. RW 12 Pak ya. Nama saya Abdul Manan. Jadi Pak, untuk ke masyarakat umum jangan ada yang menghalangi. Yang menghalangi nanti saya bikin somasi hukum. Ini pemerintah Pak, kita mendukung. Kecuali itu pabrik atau bangunan pribadi itu boleh Bapak. Ini orang mati, ini harus utamakan. Kita semua mati. Bapak semua nggak pernah ikut mengurus orang mati mungkin ya. Kita ini di lapangan mengurus orang mati Pak. Jam berapa aja online? Tanya Pak Kadus. Makanya dengan berbesar hati kita Pak mendukung, jangan dihalangi. Saya dukung Pak, saya di depan juga. Ya, saya dukung Pak. Yang menghalangi, saya bikin somasi hukum. Ini pemerintah, bukan pribadi. Saya mewakili dari PH 7. Sebenarnya untuk pemakaman itu pemerintah kita sudah membuat aturan. Dulu pertama di PP nomor 9 tahun 87, yaitu tentang penyediaan penggunaan tanah untuk pemakaman. Terus yang kedua melalui Permendagri nomor 9 tahun 2009 itu tentang penyerahan utilitas. Dan yang terakhir itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perkim. Di situ jelas ada untuk fasilitas umumnya pemakaman. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak BPD ya. Nah, di situ dasarnya dari itu semua. Nah, tentang permasalahan kita ini mengenai misalkan ada penolakan, silakan nggak apa-apa, tapi itu jelas udah melanggar aturan. Silakan menolak, tapi itu sudah melanggar aturan. Ancaman pidananya lumayan Pak, 1,5 bulan. Nggak terlalu lama sih. Ya. Untuk itu saya di belakang Bapak ini berdua, saya di belakangnya karena saya terlalu kecil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya musyawarah kok tegang-tegang banget ya. Santai aja, santai. Ngopi. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Bisa berkumpul, bersilaturahmi di PH 7. Salawat serta salam juga tetap terlalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat yang insya Allah kita pengikutnya nanti mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari kalian Nabi. Yang saya hormati Bapak Kades sebagai selaku mewakili kepala desa, Bapak BPD, Bapak Babinsa, Bapak BKM, Bapak para kadus RW dan tokoh masyarakat serta Karang Taruna yang hadir pada malam hari ini.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Sebelum saya menanggapi permasalahan khusus jalan, mungkin sedikit saya menambahkan kronologis ataupun adanya TPU Cibubis. Kebetulan memang, mohon maaf, bukannya ini, BCI itu adalah perumahan yang pertama kali di Kelapa Nunggal, Pak. Bukan Ciawi, Pak. Kelapa Nunggal. Jadi memang begitu berat kemarin kita, apalagi BCI itu ditinggal developer, Pak. Jadi developernya udah nggak tahu kemana. Kalau boleh kata kasarnya ya kayak ayam, anak ayam hilang induk. Jadi kita dulu untuk memakamkan itu sulit sekali. Kita harus negosiasi dengan warga kampung. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan. Kita berbareng dengan Palat bisa membeli lahan, Pak. Ya, tapi itu pun tidak cukup, Pak. Karena kenapa? Penduduk kita banyak. Ya. Nah, ini kesempatan ini ya, kita sudah dapat TPU dan kita juga harus berterima kasih sebenarnya. Mungkin di sini hadir rekan-rekan FKPC walaupun saya tidak langsung di dalamnya, tetapi saya pernah berapa kali ikut. Luar biasa perjuangan mereka ya untuk merealisasi TPU itu ya. Dan saya juga berharap mereka-mereka itu yang dulunya ikut berjuang untuk mendorong adanya TPU ya, khususnya BPH 9 ya, saya tahu itu ada beberapa orang. Nah, mudah-mudahan mereka tetap berjuang gitu loh. Jangan sampai perjuangan mereka ya yang telah membuat suatu TPU tapi sekarang tidak bisa digunakan sama kita. Ya. Ya mungkin saya yakin beliau juga merasa hatinya sedih ya, karena beliau telah berjuang tetapi sekarang tidak bisa sementara waktu ya, bukan tidak bisa sementara waktu tidak bisa digunakan. Nah, kami dari BCI mungkin semua kadus yang ada di sini sangat mengharapkan sekali kebesaran hati dari PH 9. Semua warga PH 9 khususnya extension itu menolak. Ya, tadi dikatakan saya belum bisa memastikan semuanya menolak. Ya, kalaupun menolak, alasannya apa? Kita pecahkan di sini bersama-sama. Tadi dari RT 03 nyatakan bahwa mengganggu psikologis anak, ya kan? Nah mungkin nanti kita masuk, mungkin jangan hidupkan sirine. Nah mungkin satu solusinya seperti itu. Atau mungkin ada efek-efek lainnya. Aduh takut mungkin lewatin jenazah. Ya mungkin kita persuasi keluarga. Kita itu diingatkan, mungkin besok kita yang naik mobil itu. Memang awalnya seperti itu, ya. Tapi kita melakukan pendekatan yang muaranya kan kita juga ke sana nantinya, ya. Saya pikir PH 9 bukan mengalah, ya. Mungkin belum mengerti sebenarnya apa sih sebenarnya. Jadi permasalahan ini, insya Allah lah. Ya, saya yakin PH 9 dengan kebesaran hatinya bisa untuk memberikan akses jalan, terutama ini saya berharap para RT dan RW-nya yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung menanggapi aja ya Pak ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga saya udah sering sounding dengan Pak Dwi, dengan Pak Kades langsung, termasuk sama si Om. Sama, saya juga udah gergetan Pak. Dari kemarin saya bilang ke si Om, ayo udah kita duduk bareng aja sono, kita duluan. Ya Om, kemarin. Jadi gitu Pak Bian, mohon maaf. Saya sendiri kan sering main ke PH 9, ke extension, sebetulnya sama. Tujuan saya juga ingin semua berjalan dengan baik. Saya sering main ke rumah Bu Nopi, kita diskusi bareng-bareng, masalahnya apa sih Bu? Begini bla 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 bla. Itu pun tidak serta-merta saya ngambil keputusan begitu aja. Tetap saya saring, kita sounding lagi ke tempat yang lain. Apa sih masalahnya? Ternyata memang ada bahasa-bahasa penolakan yang seperti disampaikan Pak Sekdes seperti itu. Sama Pak, saya pribadi
udah gregetan. Apa yang dibilang si Om juga memang betul, karena ini untuk kepentingan umum, kok bisa-bisanya menolak gitu loh. Itu yang saya heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin menambahkan sedikit saja Pak, mengingat udara pada malam ini sangat sejuk. Mudah-mudahan kita juga bisa melalui musyawarah ini dengan sejuk, dengan pikiran yang jernih dan hati yang dingin. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dengan mengutip kata-kata orang bijak yang mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran buat kita di dalam mencari solusi dari apa yang kita bahas pada malam ini. Mungkin yang ada di tempat ini pernah membaca atau mendengar sedikit saja bahasanya, yaitu barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, insya Allah akan dipermudah juga urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Tetapi barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, hati-hati. Sulit kita bayangkan ketika ada warga kita yang meninggal dunia, kita tidak bisa menyelesaikan prosesinya hanya karena kita tidak punya akses ke tempat pemakaman atau ke tempat peristirahatan terakhir. Itu saja dari saya, mungkin itu bisa jadi bahan motivasi, bahan pemikiran buat kita semua. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah ini, saya sebenarnya belum tahu ini sejarahnya kan, baru tadi udah saya pelajari, ya ternyata emang kalau menurut saya pribadi emang keterlaluan apa yang disampaikan tadi Wakil Ketua BPD. Barang siapa mempersulit akan dipersulit sama Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya menghimbau terutama para aparat pemerintahan di PH 9, ayo kalau bisa masyarakat didorong untuk kita semua, ya kan? Sekarang kan saya dengar PH 9 ini kalau ada yang meninggal ke Jonggol, ya kan? Saya kan tinggal di Jonggol, di Gala Prima. Bagaimana nanti kalau saya tolak di sana? Mau dimakamkan di mana, Pak? Ya kan? Bisa saya tolak karena itu emang pemakaman ada posisi di perumahan saya, Pak, Gala Prima di Singasari. Saya koordinasi dengan warga, selain perumahan sini tidak boleh, ya kan? Dengan alasan apa? Di sana juga tidak boleh, ya kan? Untuk itu dengan adanya musyawarah malam ini, insya Allah terketuk hatinya, ya kan? Tolong disampaikan Pak RT, tolong disampaikan ke warganya, ayo untuk kita semua, ya kan? Ya, tadi saya sebenarnya dengarnya agak miris, ibu-ibu didatangin preman, bapak-bapaknya kemana gitu loh. Kalau saya istri saya datangin preman, saya sikat. Ya mungkin itu saja perkenalan dari saya. Insya Allah ke depan kita kerjasama yang harmonis. Baik, untuk ini sudah ada 7 orang yang tadi yang sudah menyampaikan pendapat, yang pada intinya mereka dengan berharap sangat berharap sekali untuk warga Puri Harmoni 9 memberikan akses menuju TPU Cibugis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifullah Badawi Al-Fahri dari PH 9 STC, tapi baru hijrah tahun bulan Desember Februari, dan juga diutus sebagai tokoh masyarakat. Intinya bukan keberatan atau tidak, sedikit saya tadi mengupas. Memang ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air yang isinya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi ingat kembali di pasal 1
semuanya kedaulatan rakyat. Tapi kalau kita keras juga akan ketemu Bapak. Kasih kesempatan saya yang masih baru duduk di sana juga untuk memberikan suatu pandangan, suatu gagasan, suatu pikiran, supaya dia akan tahu sesungguhnya memang tanah itu bukan milik kita. Milik kita cuma 60 meter secara sertifikatnya, tapi tanah itu kan memang milik pemerintah. Ya, kita kasih kesempatan untuk memberikan, bukan untuk berantem. Bukan aku di depan, bukan, janganlah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa sih itu lambangnya kok banteng? Sampai sekarang belum terjawab. Kenapa sih ketuhanan yang Maha Esa lambangnya bintang segi 5 di buku saya yang saya berikan judul Pancasila dalam Jiwa? Intinya saya kasih kesempatan, dan hari ini akan saya paparkan benar-benar secara undang-undang, secara hukumnya itu melanggar atau tidak. Karena saya juga baru Bapak, baru belum ada 3 bulan. Saya kaget juga kemarin, inti hati kecil saya harus ada jalan. Hati kecil saya harus dikasih jalan ke sana, karena apa? Keindahan dalam diri saya. Mohon maaf, saya juga baru terlambat karena udah tak berikan wawasan. Memang harusnya itu apa? Nggak apa-apa, ada makan nanti, ada aturan. Tetapi kan kadang-kadang ada yang ketakutan Pak. Inilah yang harus kasih kesempatan saya pribadi sebagai tokoh masyarakat, kasih kesempatan untuk memberikan suatu. Saya dukung Pak untuk jalan ke sana, karena saya kalau mohon maaf silakan berkunjung Puri Harmoni 9 C7 nomor 123. Karena apa? Saya hibahkan semuanya itu untuk rakyatku. Saya hidup di tengah-tengah rakyatku. Sedikit Bapak udah tahu siapa diri saya. Intinya apa? Saya kasih kesempatan saya, jangan ada berantem Pak, nanti nggak enak. Itu aja. Terima kasih. Saya ngiris karena saya baru datang, kok agak keras. Jangan keras lah, enak, kita lunak aja. Nanti kasih kesempatan, karena apa? Semuanya akan mati. Nggak ada hebat, semuanya manusia pasti akan kematian. Kalau kita selesaikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu akan indah Indonesia. Indonesia akan kita maju karena menerima musyawarah dan mufakatnya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin udah clear lah ya, karena salah satu bapak dari PH 9 udah membuka, udah mendukung lah. Tinggal apa penjelasannya keluarga biar pokok-pokok mereka. Jadi kita udah clear, bisa lewat situ gitu loh. Kalau misalnya ditunda lagi, nunggu clear lagi, nggak itu gitu. Kalau misalnya kita clearin bisa lewat jalan, kita beri tugas pokok-pokok PH 9 itu, mungkin dari saya gitu. Baik, terima kasih. Dari Bapak RW 20 sudah menyampaikan. Ingatnya cepet Pak. Ini baru saya tanya kan, baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Usha, Bapak-bapak warga PH 9, Bapak bersama memperlancar biar kita usaha kita. Terima kasih Bapak-bapak. Sedikit saya menyampaikan, benar-benar karena meskipun saya orang baru, tapi agak memang tak siapkan busuk 2 kali 1 itu saya Pak. Tapi saya minta tolong, untuk tatah keluar itu aja. Yang saya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan kepada warga saya. Saya memberikan pandangan kepada warga saya. Saya juga Pak baru 4 bulan. Perkenalkan, saya Datuk Ahmad Syukur Rabadawi Al-Fahri, pendiri yayasan yang sudah yang Bapak buka di lantai 20.
Syukur alhamdulillah, akhirnya warga Puri Harmoni 9 Extension mengizinkan wilayahnya sebagai akses warga desa Cikahuripan ke TPU Cibugis. Keesokan harinya, dengan sosialisasi dan penjelasan dari para pejabat RT dan RW di perumahan Puri Harmoni 9 Extension, akhirnya warga Puri Harmoni 9 Extension mencapai kata sepakat dan berbesar hati untuk memberikan akses jalan bagi warga desa Cikahuripan ke TPU Cibugis. Pertemuan malam ini, akhirnya menghasilkan solusi yang diharapkan bersama. Para aparatur dan tokoh masyarakat desa Cikahuripan, telah berhasil memberi contoh musyawarah mufakat yang baik dalam menghadapi permasalahan di lingkungan. Wassalamun alal mursal walhamdulillahi rabbil alamin. Media RW 20, melaporkan dari Aula Masjid Darussalam Puri Harmoni 7.